Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, Jumat 3 Februari 2023. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua karena kasih dan karunia Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, sebelum kita memulai kegiatan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang. Kami menaikkan puji dan syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menyelimuti kami dalam tidur kami ya Tuhan. Engkau telah menyelimuti kami dan Roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat walafiat. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati, bukalah hati dan pikiran kami, dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 29 ayat yang 16 dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema kompas kehidupan. Bapak Ibu, saya yakin semua kita pasti tahu yang namanya kompas. Kompas itu adalah penunjuk arah bagi seseorang yang mau bepergian kemana saja. Kalau dia tidak tahu arahnya, kalau dia tidak tahu tempatnya, pasti dia menggunakan alat-alat pembantu seperti kompas atau apapun itu. Tetapi kalau misalnya pada zaman dahulu, kita masih ingat orang tua kita yang senang melaut, untuk menunjukkan arah dia menggunakan rasi bintang, dia menggunakan bulan dan sebagainya. Itu adalah alat yang dapat membantu dia untuk mencapai sebuah tempat atau kembali ke jalan atau kembali ke rumah. Tapi pada zaman sekarang Bapak Ibu, banyak sekali alat-alat yang bisa kita pakai untuk menuntun kita agar kita sampai di sebuah tempat atau tujuan yang kita ingin tuju. Seperti halnya ada GPS, ada Google Map dan segala macamnya, banyak sekali. Nah, semua alat-alat itu bertujuan untuk membantu kita agar kita tiba di tempat yang kita tuju dengan tepat ya Tuhan, sehingga kita tidak nyasar. Tetapi kita pun harus tahu, harus paham menggunakan alat-alat tersebut, dan kita pun juga harus bisa membaca daripada alat-alat tersebut. Nah, begitulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang Bapak Ibu. Nah, ibarat yang ditunjukkan kompas dalam sebuah perjalanan, manusia itu memerlukan sebuah penuntun, sebuah kompas di dalam menunjuk kemana dia harus melangkah, apa yang dia harus kerjakan itu ditunjuk oleh kompas, arah dan tujuan hidupnya. Kalau manusia tidak memiliki arah tujuan di dalam hidupnya, itu sama juga manusia itu dengan mati, sehingga dia tidak bisa mengembangkan dan dia tidak mempunyai arti di dalam kehidupannya. Tetapi bila mana manusia itu mempunyai arah tujuan di dalam hidupnya itu akan berarti sekali. Kita pun juga dulu sudah pernah jatuh ke dalam dosa, itu kita sudah kehilangan arah, kehilangan kehidupan kita, karena kita terbelenggu oleh dosa. Kita tidak tahu harus kemana lagi, dan kita tidak tahu bagaimana caranya kita harus keluar dari dosa itu. Tetapi Kristus telah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya untuk menebus kita, sehingga kita memiliki harapan, memiliki kehidupan, dan memiliki penuntun untuk
berada di jalan Kristus. Kita hanya sebagai anak-anak yang harus melakukan pekerjaan baik karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita misalnya berpikir, apakah kita sudah betul-betul tahu tentang Kompas itu? Apakah kita sudah betul-betul memahami tentang Kompas itu? Kalau kita tidak bisa tahu, tidak bisa memahami tentang Kompas itu, bagaimana kita bisa mengikuti Kompas itu? Saya pernah menggunakan GPS waktu saya berjalan di bypass di tol di Jawa. Saya tidak bisa membaca GPS itu, harusnya saya berada di jalan yang naik ke atas, tetapi saya berjalan di jalan yang ke bawah. Akhirnya saya muter-muter saja di sana, keluar dari tol, masuk lagi ke tol, seperti itu aja. Karena saya tidak bisa membaca kompasnya itu, tidak bisa membaca GPS itu. Nah, begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kita arahan, sudah memberikan kita petunjuk. Tetapi apakah kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Nah, itu yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan semua firman-Nya di dalam Alkitab untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita mau bawa kemana hidup kita ini? Tetapi masalahnya, apakah kita pernah membaca Alkitab? Apakah kita pernah menghayati Alkitab sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Nah, itu adalah pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Jangan-jangan kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah mengikuti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak pernah mengikuti jalan-jalan Tuhan karena kita salah dan kita tidak mau melihat kompas yang sudah ada di dalam kehidupan kita itu, kompas kehidupan kita itu. Bapak Ibu yang terkasih, kompas yang kita miliki itu adalah kompas yang sangat luar biasa, yang menuntun kita ke arah yang sangat luar biasa, arah kehidupan damai sejahtera, arah kehidupan kekal Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita harus sering-sering melihat kompas ini. Kita harus sering-sering melihat kehidupan kita ini mau kita bawa kemana. Kita harus menggantungkan kehidupan kita ini kepada kompas yang sudah diberikan Tuhan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang dikembalikan kepada kita, apakah kita mau mengikuti Tuhan? Nah, itu adalah hal yang harus kita pahami. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita sudah dapat mengikuti kompas yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ini? Apakah kita sudah memahami kompas tersebut? Kalau memang iya, berarti itu kehidupan kita ini sudah sangat-sangat baik, sudah menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan dan melihat kompas ini, berarti kita pun belum bisa mengikuti jalan Tuhan, karena kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kompas kehidupan itu menuntun hidup kita untuk ke hal yang lebih baik. Kompas kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus di dalam firman-Nya, yang selalu memimpin dan menuntun kita untuk senantiasa kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Itu adalah kompas kehidupan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dapat memahami, dapat merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini itu. Sekalipun firman Tuhan ini menurut singkat, tetapi saya yakin kita semua dapat merenungkan firman Tuhan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri renungan ini, kita akan berdoa, kita akan mohon berkat Tuhan. Biarlah kompas kehidupan kita ini senantiasa ditunjukkan sehingga kita dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah menjadikan dirimu sebagai kompas, sebagai penunjuk arah, sebagai penunjuk jalan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat
mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, janganlah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Engkau pimpin, Engkau tuntun kami senantiasa sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu Tuhan. Biarlah Kompas-Mu ini senantiasa memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya kasih dan kuasa-Mu senantiasa memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin.